Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Hari ini Senin 21 Juli 2025, saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan anak saya Sophie Olivia Kinsia Syagian mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema Allah menyatakan diri di tengah kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami datang menghampiri-Mu melalui renungan harian GKO. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk memahami dan mengalami kebenaran Allah, bahwa Allah telah menyatakan diri di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon, amin. Marilah kita menerima firman ini dengan sikap rendah hati dan siap untuk dibentuk Tuhan. Pembacaan firman Tuhan menurut Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Mari kita menemukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Kejadian 18 ayat 1. Siapakah yang menampakkan diri kepada Abraham di ayat 1a? Yang menampakkan diri kepada Abraham adalah Tuhan. Di manakah Allah menampakkan diri dalam ayat 1b? Allah menampakkan diri di dekat pohon terbatin di Mamre ketika Abraham sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Terima kasih untuk setiap jawabanmu. Allah tidak hanya menyatakan dirinya di tempat ibadah atau dalam momen-momen spektakuler, tetapi juga di tempat yang biasa dan dalam situasi yang sangat manusiawi. Saat Abraham duduk di pintu kemahnya karena panas terik misalkan, ini adalah gambaran indah bagaimana Allah tidak berjarak dari kehidupan manusia, tetapi hadir dalam rutinitas dan kesederhanaan sehari-hari kita. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa Allah bisa datang kapan saja dan dalam bentuk yang mungkin tidak kita duga, menurut kehendak dan kemauannya. Maka dalam kisah selanjutnya saudara, dia hadir sebagai 3 orang tamu. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap peka dan terbuka terhadap kehadiran Allah dalam bentuk yang sederhana. Contoh tadi tamu, kebutuhan orang lain, atau bahkan dalam keheningan. Renungan ini memperdalam pemahaman kita tentang iman, bukan hanya tentang mengenal doktrin, tetapi juga tentang menyadari dan mengalami kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, bahkan yang paling sepele. Untuk itu, marilah kita ambil waktu untuk merenung setiap hari di tengah pekerjaan rumah, saat istirahat, atau ketika berjalan. Apakah saya menyadari kehadiran Tuhan di situasi itu? Serta ciptakan peristiwa seperti Abraham, duduk santai, bisa sambil doa singkat, jeda hening, atau ucapan syukur. Mari bagikan pengalaman saat kamu merasa Tuhan hadir dalam keseharian kepada sahabat, kelompok kecil, atau keluarga. Ajak mereka untuk berbagi juga. Diskusikan bagaimana kita bisa lebih sadar akan kehadiran Tuhan di tengah aktivitas harian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa Allah telah menyatakan diri di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak peka akan penyataan Engkau dalam kehidupan kami, baik pada waktu senang
baik pada waktu sedih, waktu sehat, maupun pada waktu sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Mari kita menerima berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pendengar, kini sampai selama-lamanya. Amin.